Romo, Suster, Bruder, Ibu Bapa dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, Rabu 24 Februari tahun 2021, bersama saya Karolus Agung Prasetyo dalam acara Renungan Harian Masa Prapaskah, hari ke-7, yang disiarkan oleh tim Komsos Paroki Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barangkali ada sebagian dari kita yang pernah berpikir bahwa banyaknya masalah dalam hidup menandakan kealpaan Tuhan dalam hidup kita. Banyaknya masalah kadang membuat kita menganggap bahwa Tuhan tidak ikut campur tangan dan membiarkan kita bergumul. Bahkan ada pula yang sampai membuat kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita karena membiarkan kita terus bergumul dengan masalah-masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Seperti halnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita pun sering menuntut tanda, bahkan mujizat dari Tuhan. Belajar dari kutipan sabda hari ini, kita diajak untuk lebih peka, melihat pekerjaan Tuhan yang tidak selalu nampak melalui perkara-perkara besar. Ia selalu hadir, menyertai dan bekerja, bahkan dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan hanyalah kepekaan untuk melihat dan mengalami cara kerja Tuhan dalam hidup, serta belajar untuk puas dan bersyukur atas cara kerja Tuhan, meski tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Berhentilah untuk menuntut Tuhan berkarya sesuai dengan harapan kita. Berhentilah untuk menjadi ahli Taurat dan Farisi yang selalu menuntut tanda. Sebaliknya, pada hari ini, marilah kita belajar mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami, supaya dari sana kita dapat mengalami pertobatan sejati sebagai murid-muridnya. Roh Kudus memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memampukan kita untuk bisa semakin dekat dengan kehendak Allah. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.